Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo gelar rapat dengar pendapat dengan Badan Diklat Provinsi Gorontalo membahas potensi Bandiklat dalam mengakomodir pendapatan retribusi dan juga menangani minimnya sarana dan prasarana di Bandiklat. Setelah lahirnya peraturan daerah yang menyangkut retribusi pendidikan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan atau Bandiklat Provinsi Gorontalo, diharapkan jajaran Komisi 1 Deprov Gorontalo untuk tidak sekedar mulai mengakomodir dan membenahi segala kelengkapan sarana dan prasarana, serta ragam infrastruktur yang dibutuhkan. Namun diharapkan mulai bisa membaca dan mengkaji setiap potensi dan peluang dari Bandiklat untuk meraup pundi-pundi dari kegiatan yang akan dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo gelar rapat dengar pendapat dengan Badan Diklat Provinsi Gorontalo membahas potensi Bandiklat dalam mengakomodir pendapatan retribusi yang berlangsung di ruang Komisi 1 Deprov Gorontalo. Adapun potensi Bandiklat dalam mengakomodir pendapatan retribusi bisa dilakukan dengan memanfaatkan momentum promosi jabatan sejumlah ASN yang menempati jabatan baru. Sebagai contoh kecilnya, yang sebelumnya ASN di staf bisa naik menjadi eselon 4. Dari yang mendapat promosi jabatan di lingkup ASN ini, tentu belum banyak yang menguasai apa yang nanti akan dilakukan sesuai dengan jabatan yang diamanatkan. Olehnya, pentingnya bagi Bandiklat untuk mengakomodir pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan. Terkait dengan program kebutuhan diklat untuk Provinsi Gorontalo tahun 2017 dan tahun 2018 sudah sejauh mana dilaksanakan, apalagi kita sudah memiliki perda yang terkait dengan jasa pelayanan, apakah ini sudah ada target-target dalam rangka pemenuhan itu. Ternyata dari hasil evaluasi itu bahwa mereka juga sudah merencanakan kebutuhan diklat dan yang tentunya menggembirakan bahwa sudah ada kerjasama dengan instansi-instansi lain secara vertikal maupun dengan daerah-daerah yang ada di lingkup pemerintahan daerah Provinsi Gorontalo. Kemudian tentunya kita dengan adanya mutasi yang terakhir, mutasi promosi jabatan itu, ini juga adalah menjadi sebuah peluang bagi Badan Diklat untuk bisa melakukan terobosan untuk mempersiapkan mereka yang duduk dalam jabatan itu agar segera menyesuaikan dengan diklat yang menjadi persyaratan jabatan. Antara lain misalnya diklat PIM, ya, ada yang dipromosikan ke eselon 4, tentunya harus mengikuti jenjang diklat PIM 4, demikian juga 3, 2. Awet Talib juga menambahkan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan sudah saatnya harus dilakukan karena terkait dengan akreditas, di mana jika melihat lokasi pendidikan dan pelatihan di kantor Diklat Puncak Botu saat ini sudah sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan pengembangan. Di sana ada outbound dan lain sebagainya, nah fasilitas itu masih sangat kurang. Kalau itu kita paksakan di Botu, di Puncak ini, tentunya itu tidak memungkinkan, arealnya sempit dan kemudian juga tidak mungkin lagi untuk pengembangan. Sehingga kita butuh satu diklat yang representatif, yang memiliki space ruang yang cukup ya untuk pelaksanaan diklat, dan juga peserta diklatnya juga bisa secara lebih fokus, lebih tenang di dalam mengikuti pembelajaran yang akan dilakukan di diklat itu.
Tim Liputan Advertorial Mimose TV.